Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Suprihantosa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Bank Syariah, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Wulandari yang merupakan mahasiswa aktif Perbankan Syariah IAIN Kediri semester 4 di kelas DO. Kali ini saya akan mereview sedikit tentang konsep pemasaran syariah yang merupakan materi dari kelompok 1 guna memenuhi ujian akhir semester Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Simak video ini ya teman-teman. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih pengertian dari pemasaran syariah? Pemasaran seringkali disalahartikan sebagai kegiatan penjualan semata. Padahal pemasaran bukanlah sekedar untuk menghasilkan penjualan saja, namun penjualan hanyalah satu tahap dalam proses pemasaran. Sebenarnya, kegiatan pemasaran telah dilakukan baik sebelum melakukan maupun sesudah terjadi penjualan. Sedangkan pasar syariah adalah pasar di mana pelanggannya selain memiliki motif rasional juga memiliki emosional, di mana semua tindakan yang dilakukan tidaklah berdasarkan pada duniawi saja. Pelanggan tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah bukan hanya karena alasan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial semata yang bersifat rasional, namun karena ketertarikan terhadap nilai-nilai syariah yang dianutnya. Adapun konsep pemasaran konvensional dan syariah, ada beberapa hal yang dapat membedakan antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional. Yang pertama yaitu konsep dan filosofi dasar. Perbedaan yang mendasar antara pemasaran syariah dan pemasaran konvensional adalah dari filosofi dasar yang melandasinya. Kedua, ada etika pemasar. Seorang pemasar syariah sangat memegang teguh etika dalam melakukan pemasaran kepada calon konsumennya. Dan yang ketiga, pendekatan terhadap konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar, di mana baik perusahaan sebagai penjual produk maupun konsumen sebagai pembeli produk berada pada posisi yang sama. Berbeda dengan pemasaran konvensional, konsumen diletakkan sebagai objek untuk mencapai target penjualan semata. Dan yang keempat, cara pandang terhadap pesaing dalam industri perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimanikan. Adapun filosofi pemasaran bank syariah. Filosofi pemasaran mengalami evolusi dari orientasi internal menuju orientasi eksternal. Kemudian ada karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama ada rabaniyah atau teistis. Adalah suatu keyakinan yang bulat bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa sekalipun tidak ada yang memperhatikan, Allah dan malaikatnya mencatat segala yang diperbuat, sehingga hal ini menjadikan seseorang yang menerapkan kegiatan pemasaran syariah akan melakukan rangkaian kegiatan dengan sebaik-baiknya tanpa berperilaku licik. Nah, yang kedua, etis atau akhlakiyah. Artinya, semua perilaku berjalan di atas norma etika yang berlaku umum. Dalam hal ini, orientasinya lebih ditekankan pada manusia dengan antar sesamanya. Dan yang ketiga ada realistis atau al-waqi'ah. Realistis atau al-waqi'ah yang artinya sesuai dengan kenyataan, tidak mengada-ngada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Realistis yang dimaksud adalah menyatakan dengan baik kondisi produk yang sesungguhnya dengan sebenar-benarnya. Yang keempat ada humanistis. Humanistis atau al-insaniyah yang artinya berperi kemanusiaan, hormat dan menghormati sesama. Humanistis di sini adalah bagaimana memperlakukan manusia sebagaimana mestinya. Kemudian ada tujuan pemasaran. Yang pertama yaitu untuk memformulasikan dan membawa teori pemasaran menuju dunia baru sebagai bagian dari disiplin pemasaran modern sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk implementasi pemasaran syariah harus mampu menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian landasan pemasaran syariah terdapat di Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Rasulullah pernah bersabda, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang murah hati pada saat ia menjual, membeli, atau dia saat menuntut haknya.
Kemudian ada prinsip-prinsip pemasaran syariah. Prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Menurut Ismanto dalam buku yang sama, yaitu Pemasaran Syariah karangan Nur Asnawi dan Asnan Fanani, yaitu meliputi prinsip kesatuan atau tauhid, prinsip kebolehan atau ibahah, prinsip keadilan atau al-adl, prinsip kehendak bebas atau al-ghuriyah, dan prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebajikan dan kejujuran, prinsip kerelaan atau aridho, prinsip kemanfaatan, dan prinsip haramnya riba. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada lebihnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk closing statement saya ada pantun nih teman-teman. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Video saya tidaklah lama, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.